Kalau anakmu berbuat salah, panggil dia empat mata. Ngomong. Bagi saudara yang masih punya anak kecil, selagi anakmu kecil, didik dia dalam firman. Nggak apa-apa, sediakan rotan. Pukulin anakmu dengan rotan. Alkitab bilang, jangan jauhkan anakmu dari rotan. Karena kalau engkau membiarkan dan tidak mendidik anakmu dengan rotan, dia akan menyusahkanmu di hari tuamu. Didiklah anakmu dengan rotan, karena di ujung rotan itu ada didikan. Bukan di ujung tombak ya. Ada pendeta khotbah dia bilang, di ujung tombak ada didikan, mati anakmu kau tombak. Ya, di ujung rotan itu ada didikan. Waktu anakmu masih kecil, enggak apa-apa dia bikin salah, pukul kakinya. Tapi Alkitab bilang, jangan engkau inginkan kematiannya. Pukul dia supaya dia tahu bahwa dia salah. Sebab ketika engkau tidak didik anakmu, dia akan menyusahkan engkau di hari tuamu. Sekarang banyak kita lihat anak-anak menyusahkan orang tua di hari tua. Kenapa? Karena nggak pernah dididik, dimanja. Apalagi opa-opa yang udah punya cucu, cucunya setengah mati dimanja lebih daripada anaknya. Ya, apa-apa dituruti kalau opa sama oma itu. Ya, nggak apa-apa. Dulu saya, anak-anak saya masih kecil, saya taruh rotan segede kelingking. Saya bilang, ini rotan kasih. Kamu bikin salah, kami pukul kakimu. Nih, baca kitab Amsal. Saya bacain mereka. Ini Alkitab berkata ya, punggung orang bebal meminta pukulan. Kamu tahu orang bebal itu apa? Orang yang sudah tahu kebenaran, tapi nggak mau melakukan. Itu namanya bebal. Jadi kalau kamu berbuat salah, itu berarti bukan mami yang mau pukul kamu, tapi punggungmu yang minta pukulan. Pukul dong, pukul dong. Jadi mami nggak salah kalau pukul kamu. Karena Alkitab berkata, didiklah anakmu dengan rotan. Jadi saya pukulin kaki mereka. Saya suruh mereka mandi terakhir jam 5 sore. Mandinya jam 6. Saya panggil, saya pukul kakinya mereka, 2 strip di kaki. Ya, nangis iya, tapi ketika sudah lulus SD, saya nggak pukul lagi. Ya, karena kalau sudah SD ke atas tuh kita udah nggak bisa pukul. Dia yang sakit hatinya. Makanya ada batas usia untuk mendidik anak. Ya, makanya saya bersyukur punya anak yang denger-dengeran. Dari kecil itu, ya kakinya itu udah 2 strip ke sekolah, nggak apa-apa. Ya, yang penting dia tahu itu salah, memang salah. Ya, tapi saya bersyukur anak saya itu dari masih kecil. 2 tahun saya ajak pelayanan di gereja. Duduk, saya bilang di depan, mami mau khotbah, kamu duduk ya. Karena kan kita gak pakai pembantu, gak ada babysitter. Bagaimana hidup aja pas-pasan. Saya pelayanan naik motor, saya ajak anak ya. Saya bonceng di motor di depan. Ayo dek, duduk. Di situ, mami nanti maju ke depan khotbah, kamu jangan gerak-gerak, duduk di sini ya sampai selesai mami khotbah. Dia gak turun loh. Saya khotbah 1 jam, dia duduk di situ anak 2 tahun. Sampai jematannya, bu anaknya dikasih makan apa? Kasih makan firman. Ada anak-anak yang gak tahu aturan. Diajak bertamu, naik di atas kursi orang, naik di atas buffet orang. Saya bilang, ini anak pasti gak pernah dididik. Rasanya saya yang gelisah loh kalau kayak begitu. Ya, saya pernah lihat ada anak pendeta. Lagi ngobrol sama saya papanya. Ini anak udah SD loh. Kelas 5 apa kelas 4. Gede. Pak, ayo pak beli mainan. Papanya bilang, papa lagi ngobrol sama teman. Gak mau tahu, papanya dipukulin, kepalanya, rambutnya dijabak. Waduh, saya langsung berdiri, saya bilang, saya tampar ya kamu ya. Kamu nggak tahu nggak etika, duduk, diam situ. Saya bilang, titip anakmu sama saya. 1 bulan saja, dia pulang tahu etika. Masa kau pendeta nggak bisa ajar anakmu? Dia pukul bapaknya di depan saya. Saya bilang, ini masih SD loh. Kamu biarin begini, kamu ikuti maunya. SMA kamu dibunuh, dicekik kau. Masa ada pendeta begitu Bapak Ibu, anaknya gak dididik. Ya Alkitab bilang didik anakmu. Ya anak saya kecil-kecil saya ajak ke rumah orang. Dek sampai di sana duduk, gak ada yang bergerak. Kalau gak disuruh minum, jangan duduk anak saya 3-3. Ya mereka gini sedikit saya cuma lirik. Tahu langsung. Duduk. Ya kenapa kita ajari mereka. Mereka kalau diajar. Tapi anak sekarang ya kalau nakal dikit, nangis dikit, nih, main handphone, nak main handphone, nak duduk ya, main, ada game ini bagus, game. Jadi itu anak-anak sekarang masih kecil-kecil udah terikat dengan handphone. Bahkan kemarin saya itu di mall ada 1 orang ibu sudah nggak bisa menenangkan anaknya, dia panggil security, Pak polisi, anaknya umur 2 tahun bawa handphone, jalan saudara itu anak di mall begini, nabrak orang, pegang handphone. Lalu mamanya panggil, Pak polisi, sini Pak polisi. Saya pas lewat, Pak enggak boleh main handphone kan, anak kecil. Dasar security juga tidak bermental polisi tuh.
Dia cuma gini, nggak boleh dek. Anaknya lihat gini, main lagi. Nggak peduli. Bayangkan, ada orang tua datang bawa anaknya, Bu, doakan anak saya. Kenapa? Terikat dengan handphone. Saya bilang, mau saya tumpang kaki pun nggak bisa. Kamu orang tua berdua harus sepakat mendidik anak. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, ajar anakmu dalam Tuhan. Ajarkan anak-anakmu tentang takut akan Tuhan. Kalau mereka berbuat dosa, marahi mereka. Marahi. Ya, nggak perlu sekali-sekali ditampar kalau kurang ajar. Nggak apa-apa. Tapi engkau menyelamatkan jiwanya. Dia tahu bahwa engkau marah kalau dia berbuat jahat. Kan kita bukan marah-marah. Kita marah ada alasan. Kalau tiap hari kita marah-marah itu gila. Tapi kalau dia berbuat dosa lalu kita tegur, kita marah. Ya itu wajar. Apalagi engkau punya wibawa ilahi. Apalagi kalau engkau hidup dalam kebenaran. Tanpa engkau bicara banyak, anakmu tahu. Karena engkau menjadi teladan sebagai orang tua. Masalahnya kalau kita tidak menjadi teladan. Ya kita orang tua pun hidup dalam dosa. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Kita merokok lalu kita ngomong sama anak kita. Jangan merokok kau ya. Rokok itu tidak baik. Bapak aja setan mau tegur anaknya suruh tobat. Bagaimana caranya? Bertobat. Selama masih ada waktu. Ayo tegur anak-anakmu kalau mereka salah. Bangun keluargamu dengan dasar firman Tuhan. Supaya tidak ada penyesalan kekal. Saudara mau dihormati Tuhan? Caranya bagaimana? Bukan engkau kasih persembahan banyak. Bukan engkau bayar buah sulung. Bukan engkau kasih perpuluhan yang banyak. Caranya engkau menghormati Tuhan. Hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Kalau ada anakmu berbuat dosa, tegur mereka. Marahi mereka. Kasih tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau diam. Karena engkau akan dianggap menghujat Tuhan. Kita bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Waktu kita hidup di dalam dosa dan tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati Tuhan itu orang yang hidup dalam dosa. Engkau gak punya takut Tuhan. Engkau biarkan anak-anakmu berbuat dosa. Engkau tidak tegur mereka. Bapak ibu sebelum terlambat. Apakah engkau tidak rindu engkau dan seisi rumahmu masuk dalam kerajaan sorga? Kita duduk makan sehidangan dengan Tuhan. Ataukah engkau melihat anakmu terbakar di dalam kebinasaan api neraka? Dan ketika itu sudah tidak ada gunanya lagi engkau menangis.